Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah karena tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang cukup. Diabetes tingkatkan resiko stroke karena kadar gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah yang menyebabkan sumbatan dan gangguan aliran darah ke otak. Di episode refleksi kali ini, seorang kepala rumah tangga berusia 49 tahun yang mencoba bangkit sembuh dari diabetes dan stroke yang diidapnya. Dari beliau, kita belajar, orang suka berolahraga rutin belum tentu terbebas dari diabetes. Inilah sebuah kisah dari Haryono. Ketika bicara soal diabetes ini memang betul-betul tidak mengenal usia ya. Bahkan usia remaja yang menjelang dewasa saja sudah banyak kasus yang terkena diabetes. Benar sekali Mas Adit. Diabetes ini dikenal dengan nama Mother of Diseases, ibu dari segala penyakit. Jadi bersumber dari diabetes bisa berujung ke penyakit-penyakit yang lain. Nah itu dia. Penyakit jantung, stroke yang bisa mengancam sekarang usianya lebih muda. Ini harus ada usaha yang harus dilakukan supaya kadar gula itu terkendali. Sehingga ketika kadar gula terkendali, komplikasi juga dapat terhindar. Nama saya Haryono, usia sekarang 50 tahun, mempunyai 2 anak. Yang pertama usia 27 tahun, yang kedua umur 23 tahun. Aktivitas dulu sehari-hari yaitu saya sebagai kepala logistik di PT Ice Cream Ice. Aktivitas sekarang saya adalah sopir online. Ini bukti nyata ya bahwa diabetes ini bisa menyerang siapa saja. Seperti Pak Haryono yang seharusnya beliau ini masih dalam usia produktif ya. Tapi ternyata beberapa tahun yang lalu beliau sudah divonis menderita diabetes. Dan lagi-lagi diabetes berujung terjadinya komplikasi yang seperti Pak Haryono alami, yaitu stroke. Di mana stroke yang dia alami merupakan hasil dari kadar gula darah yang tidak terkendali. Jadi siapapun yang tidak memiliki pola hidup yang sehat bisa terkena diabetes. Dan siapapun yang memiliki diabetes dengan gula darah tidak terkontrol bisa terkena stroke. Saya emang dari 2014 itu udah kena diabetes. Nah saya kontrol di dokter penyakit dalam. Ya waktu itu saya udah minum pil itu. Nama saya Eni Tiwiratmini. Saya istri dari Pak Haryono. Pak Haryono itu humoris, penyayang, tapi agak ngeyelan juga sih. Kan beliau kan kena gula. Kalau minum gitu ya itu udah berlebihan manisnya. Ya karena mungkin kerjaan saya driver online jadi makannya sembarangan. Yang penting kenyang dan minumnya sembarangan. Saya minum sasetan. Tiap hari itu hampir 6 saset saya minum karena cuaca di lapangan itu panas. Dengar sendiri kan, sekali lagi kita mendengar bahwa yang namanya profesi atau pekerjaan itu selalu dijadikan alasan untuk seseorang melanggar atau tidak melakukan pola hidup sehat. Padahal udah dari 2014 ketahuan kalau gula darahnya tinggi. Istrinya Pak Haryono ini sudah sering kali mengingatkan, tetapi tetap gak didengar, tetap aja makannya tidak terkontrol. Hasilnya adalah diabetes dan berujung komplikasi. Kejadian waktu saya kena stroke itu awalnya 8 Maret 2022. Waktu itu saya habis ngantar penumpang, tangan kiri saya tiba-tiba kok saya lemah, nggak tahu kenapa. Istri nanya kenapa Pak? Nah saya masuk angin mungkin Bu, saya dikerokin. Jam 10 malam saya itu mau buang air kecil, nah tiba-tiba saya jatuh, tetangga datang semua terus saya dipopong ke mobil. Langsung diantarkan ke rumah sakit. Gula darah saya waktu itu 317. Nah tensi saya waktu itu 150. Dokter mengatakan bahwa saya ada penyumbatan otak di sebelah kanan dan berakibat
akan lemahnya di sebelah kiri. Dokter langsung vonis bahwa ini stroke gitu. Kalau kita melihat dari ceritanya Pak Haryono ini, berarti penyebab beliau sampai terserang stroke itu karena gula darahnya yang sangat tinggi ya, Betul. bukan karena tensinya ya. Bisa juga sekalian Mas Adit, karena gula darah yang tinggi ini akan bikin darahnya kental, sehingga jantung harus memompa dengan tekanan lebih tinggi untuk sampai ke organ-organ vital kita. Tapi masalahnya Pak Haryono ini sudah ada gejala tapi tidak ditangani dengan baik. Dianggapnya masuk angin biasa. Stroke ini sudah punya gejala-gejala khusus yang harus dideteksi secara dini karena ada golden period 4,5 jam untuk penanganan ke rumah sakit. Kalau gejala-gejala stroke seperti mulutnya jadi miring, kemudian bicara pelok, tangan kaki tidak bisa digerakkan, kebas. Nah itu tanda-tanda stroke. Jadi ketika ada gejala itu ya langsung ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit agar bisa segera ditindak ya. Benar sekali, jangan dianggap ringan ternyata berat. Mendingan dianggap berat ternyata ringan. Ya ternyata Bapak Haryono nih didiagnosisnya stroke penyumbatan. Waktu itu saya divonis stroke, yaitu saya tidak mikirin bahwa saat itu kena stroke karena saya adalah sebenarnya olahragawan sebenarnya. Bulu tangkis hampir tiap hari, main bola segala macam, kok saya bisa kena stroke. Makanya orang juga bingung, kenapa kalau olahragawan bisa stroke gitu. Jujur aja saya sebenarnya tidak tahu bahwa gula itu bisa menyebabkan stroke. Yang saya tahu yang menyebabkan stroke itu hanya darah tinggi. Bukti ya, yang kita lihat selama ini adalah packagingnya. Kita lihat keseharian orang, profesinya olahragawan lah, atlet lah. Bukan berarti terhindar dari yang namanya stroke atau diabetes. Betul sekali Mas Adit. Lagi-lagi kita mesti aware kalau pola hidup sehat ini harus dijalankan seluruhnya. Jangan mentang-mentang suka olahraga, makan minum seenaknya yang manis-manis terus. Tidur nggak dijaga, stres tidak dikelola. Hasilnya seperti Bapak nih, jadi dia terkena karena faktor resiko lain tidak dikontrol. Harus melakukan pemeriksaan secara rutin karena tubuh kita bukan kristal yang bisa dilihat dari luar. Butuh pemeriksaan bukan dari perasaan. Karena kalau udah stroke jadinya siapa coba yang rugi? Bukan cuma dia sendiri tapi seluruh caregivernya dan orang di sekitarnya. Pasti. Ya keluarganya terutama dampaknya pada penderita tersebut ekonomi sudah pasti. Fisiknya dari yang bisa bergerak sendiri sekarang mesti dibantu untuk aktivitas sehari-hari. Belum lagi sosialnya juga terdampak dan psikis. Hati saya udah putus asa lah bahwa stroke adalah melumpuhkan semuanya baik secara fisik maupun secara finansial. Itu yang ada di benak saya. Saya tahu stroke itu seperti apa. Belum nanti yang merawat bagaimana karena saat itu saya kan masih bekerja. Kalau saya fokus mengurus tidak bekerja, nanti ekonomi bagaimana? Tentu saja saya sangat bingung dan shock. Tangan saya itu sama sekali nggak bisa digerakin sama sekali. Dan kaki saya kiri juga nggak bisa digerakin sama sekali. Nggak bisa ngapa-ngapain itu, cuma lemah aja pokoknya. Dari apa-apa juga serba nggak bisa. Orang stroke ya itu otomatis dampaknya emosional banget. Waktu itu emosional sekali, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Sampai saya pernah bilang gini, tolong jangan marah-marah, saya tahu kondisi Bapak. Saya juga pengen Bapak sembuh. Sejak saya bilang begitu, mulai beliau agak menahan diri, nggak terlalu marah-marah. Gimana nggak bawaannya mau marah-marah ya? Itu kan semua kan bentuk dari kekecewaan terhadap diri sendiri tapi Benar, bukan terhadap Mas orang Adit. lain. Belum lagi pusat emosi di otaknya memang terganggu karena stroke. Oh iya. Jadi memang yang bersangkutan ini udah tidak bisa lagi mengendalikan emosinya seperti sebelum terkena stroke. Dampak stroke itu luas, mulai dari kesehatannya terganggu, Ya. ekonominya terganggu, sosialnya terganggu, dan rumah tangganya pun bisa ikut berantakan. Prinsipnya jangan jadi orang yang merugi karena stroke. Pola hidup sehat perlu terus tetap disiplin dijalankan Mas Adit. Misalnya makan mesti dijaga, Tuh. istirahat mesti cukup, olahraga rutin, hindari stres dan perilaku tidak sehat seperti merokok dan minum alkohol. Pola hidup ini bermanfaat untuk pencegahan di 3 tahap. Primer, pada orang sehat atau belum terkena penyakit misalnya diabetes. Sekunder, sudah terkena diabetes tapi belum timbul komplikasi seperti stroke.
Dan tersier sudah timbul komplikasi agar tidak cacat. Nah, setelah melakukan pola hidup sehat, tambahkan teknologi yang memang dikhususkan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Dengan teknologi laser ini akan membantu pemulihan untuk penyintas stroke dan juga untuk pencegahan terjadinya stroke berulang. Manfaat yang saya rasakan setelah saya menggunakan teknologi laser yaitu pertama, tidur saya merasa nyaman, merasa enak dan teratur. Yang kedua, tangan saya yang tadinya nggak bisa digerakin sekarang bisa digerakin sampai mengangkat tinggi. Terus kulit saya, kaki yang tadinya orang diabetes kan hitam, nah sekarang alhamdulillah udah mulai hitam-hitamnya itu hilang. Angka kesehatan saya sebelum menggunakan teknologi laser itu gula darah itu pasti di atas 300, darah tinggi itu 150, 160. Setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah, jadi untuk gula itu paling 120, untuk tensi ya normal 110, 120. Senang sekali Mas Adit, Mas Yo ya kita dengar ceritanya Pak Haryono kalau kualitas kesehatannya ini meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Iya, Dibilang tidurnya Mas Adit, betul. tidurnya jadi lebih enak dan tadi nih Cerah. kakinya jadi lebih cerah yang sebelumnya hitam-hitam tanda khas pada penderita diabetes. Artinya aliran darahnya lebih lancar ke sana sehingga kulitnya menjadi lebih baik. Dan hasil dari pemeriksaannya juga sudah terkendali. Gula darah yang tadinya 300-an sekarang 120 Ya, setelah betul. menggunakan teknologi laser. Sudah terkendali ya. Nah, Biasanya dan susah sekali tensinya tuh. Ya. sebelumnya di 150, setelah pakai teknologi laser Hmm. di 120. Terkendali. Iya. Hebat sekali ya. Teknologi laser ini bisa menjadi salah satu cara untuk membantu terkontrolnya gula darah dan tensi tadi. Untuk urusan tidur, teknologi laser ini Mas Adit sebenarnya dia membantu meningkatkan kadar hormon tidur atau melatonin. Iya. Sehingga tidurnya jadi lebih mudah dan kualitasnya menjadi lebih baik. Deep sleep-nya lebih Itu dapat. ketika kita gunakan di malam hari. Itu kalau kita gunakan di malam hari. Karena teknologi laser ini perlu digunakan 2 kali antara malam dan pagi atau siang. Saat digunakan pagi atau siang hari, ini akan meningkatkan kadar hormon serotonin badan kita. Mood stabilizer yang membuat kita lebih berenergi, bersemangat menjalani hari-hari. Dan tadi gula darah juga sudah terkendali dengan menggunakan teknologi laser, maka dapur energinya sel tubuh kita diaktifkan lebih aktif lagi. Iya. Sehingga membakar gula darah, kolesterol jadinya energi. Nah, energi ini yang diperlukan untuk Pak Haryono tetap beraktivitas sehari-hari. Iya, bersemangat ya. Iya. Benar sekali Mas Adit, setelah darahnya encer tadi karena gula darah dan kolesterol turun, juga sumbatan-sumbatan atau trombus ini dipecahkan dengan teknologi laser. Teknologi laser ini juga meningkatkan kadar zat NO atau nitric oxide yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan melenturkannya sehingga tekanan darah berkurang. Ya, jadi buat yang sudah terlanjur terserang stroke, nggak perlu khawatir berlarut-larut ya, karena stroke ini bukanlah akhir dari segalanya. Teknologi NMS-nya itu menstimulus otot di tangan kiri saya yang lemah, yang tadinya tidak bisa ngapa-ngapain, sekarang bisa bergerak dan kuat untuk mengangkatnya. Dan untuk internasalnya itu menstimulus peredaran otak di sebelah di kepala. Jadi tidur merasa nyaman, merasa enak. Yang pakai teknologi laser selain saya itu istri saya. Sewaktu itu sebenarnya kan otot saya sakit banget. Lah pas saya sakit itu saya pakai terus, alhamdulillah saya berapa hari pakai terus sembuh dan sekarang nggak pernah kambuh lagi. Kita senang sekali melihatnya ya, karena Pak Haryono ini berkomitmen dan rutin menggunakan teknologi laser. Kelihatan hasilnya. Setelah beberapa waktu, beliau sudah mulai bertenaga. Benar sekali Bisa Mas berolahraga, Adit. melangkahnya pun udah lebih pasti sekarang. Benar. Ini memang urusan otot bagi para penderita stroke ini merupakan PR besar. Iya. Ya terbukti tadi kita lihat Pak Haryono ini bisa ngangkat tangan sampai tinggi begitu Oh, yang nggak susah apa-apa. loh untuk para penderita stroke.
Kita lihat gigi dia bisa melakukan hand ergo cycle. Ya, membuat gerakan mengayuh tapi pakai tangan karena kakinya mungkin lebih terbatas. Tapi bukan cuma Pak Haryono loh. Istrinya juga menggunakan, karena istrinya kan seorang caregiver nih. Jadi harus sehat. Si strong. Nah, penggunaan teknologi laser ini sebagai bentuk pencegahan supaya faktor-faktor terjadinya komplikasi itu tidak ada pada si ibunya ini. Iya, tadi melihat nggak Pak Haryono pakai teknologi Iya, teknologi melihat. tambahan Iya. yang menjadi satu kesatuan dengan teknologi laser itu. Iya. Nah, itu kan efeknya luar biasa bagus buat para penderita stroke terutama ya. Benar sekali Mas Adit, itu teknologi NMES namanya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Itu stimulus elektrik yang ditempelkan di otot sehingga otot ini bekerja kembali secara pasif dan mengirimkan sinyal ke otak supaya otak tahu, otot ini masih bisa digunakan loh. Ayo terus digunakan supaya cara baik agar fungsinya kembali seperti semula. Distimulus ya. Distimulus supaya Dan- fungsinya optimal. Dan juga Pak Haryono menggunakan intranasal yang di hidung karena ini kan satu kesatuan ya. Iya. Yang di pergelangan tangan, NMES dan intranasal. Nah, karena menggunakan intranasal, maka aliran darah yang ada di area kepala terkhusus di otak ini dibantu dilancarkan, dilebarkan sehingga dapat membantu pemulihan pasca stroke dan mencegah stroke berulang. Pantes nih proses pemulihan pasca stroke-nya Pak Haryono terasa lebih efektif. Benar, jadi harus dipakai sebagai satu kesatuan ya. Dari mulai teknologi laser di pergelangan tangan, ekstensi ke dalam rongga hidung intranasal, dan juga teknologi NMES. Seperti yang Pak Haryono dan juga saya gunakan ya, alat ini adalah aku laser dari Gogomol. Ini alat kesehatan dan sudah terbukti membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun dong. Wah, lama Bukan ya. cuma setahun 2 tahun loh, udah 10 tahun ya. Iya. Dan manfaatnya juga otomatis sudah dirasakan oleh banyak orang. Iya. Nah sekarang giliran Anda juga untuk merasakannya. Jangan tunggu apa-apa lagi, langsung deh konsultasikan kondisi kesehatan melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi sekarang juga ya. Langsung dicatat atau difoto nomornya biar lebih pasti. Dan juga harap sudah sesuai nomornya ya. Untuk itu harus dipastikan loh bahwa produk yang Anda miliki ini adalah produk yang bergaransi dan yang resmi. Hanya ada di Gogomol. Yang asli ya Mas ya? Asli, jadi perlu diingat Gogomol ini tidak membuka cabang di tempat lain. Atau kunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Wah, Kota biar Tangerang. pasti ya. Bisa dapat konsultasi barangnya seputar langsung. kesehatan, bisa pilih-pilih produk yang Bisa sesuai. nyobain langsung ya. Iya, Take action jangan cuma dengerin kita aja. bener banget. Gak ada take actionnya apa gunanya ya Mas Adit? Ya, jangan tunggu apa-apa lagi ya. Langsung segera gunakan aku laser. Atasi masalah kesehatan dan juga cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Didukung oleh Gogomol dan Aku Laser. Diabetes ini dikenal dengan nama Mother of Diseases, ibu dari segala penyakit. Diabetes berujung terjadinya komplikasi yang seperti Pak Haryono alami, yaitu stroke. Olahragawan lah, atlet lah, bukan berarti
terhindar dari yang namanya stroke atau diabetes. Teknologi laser ini bisa menjadi salah satu cara untuk membantu terkontrolnya gula darah dan tensi tadi. Kalau kita berbicara dampak stroke terhadap pasien ya, terhadap orang atau pribadi, ini kan banyak sekali dampaknya. Tadi kita udah bahas soal pekerjaan, terus terhadap kehidupan ekonomi, tapi juga ada juga sisi lain nih terhadap psikis. Dampak stroke juga karena ini pergerakannya susah, jadi malu untuk bersosialisasi dengan orang lain. Benar. Bahkan yang terburuk adalah ingin mengakhiri hidupnya. Sedih banget ya kalau memang perasaan seperti itu menghantui ya. Kita sebagai caregiver nih yang sedang merawat pasangan kita yang mengalami stroke ini memang tidak mudah. Nah ini penting sekali ya bahwa caregiver ini harus selalu menjaga kesehatannya. Benar sekali Mas Adit, karena penyakit ini membuat stres bahkan jadi sakit. Caregivernya pun jadi berat, kerjaannya bisa ikutan sakit juga, bahkan bisa ikutan stroke. Nah itu maksud saya. Suaminya stroke, istrinya juga ikutan stroke, dua-duanya jadi kena stroke. Ayo kalau udah begitu bagaimana ceritanya? Bagaimana dong? Oleh karena itu, caregiver juga harus tetap sehat. Caranya bagaimana? Teknologi laser tetap digunakan untuk caregiver juga sebagai bentuk pencegahan. Nah, seperti istri Pak Haryono ini ya. Gunakan juga teknologi laser 2 kali sehari di pergelangan tangan kiri, mudah dan praktis. Pergelangan tangan kiri ini karena ada titik-titik akupuntur yang merupakan ilmu kedokteran timur. Ada titik akupuntur untuk menjaga kesehatan jantung atau heart, HT, PC, perikardium atau sekitar jantung, dan LU atau paru-paru lungs. Dengan teknologi laser dari kedokteran barat, digabungkan dengan titik akupuntur kedokteran timur, ini tentunya akan bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita. Lengkap ya. Lengkap Barat Adit, sama timur. kombinasi. Benar. Penggunaan teknologi laser ini pada pasien-pasien stroke ini dapat membantu menguraikan gumpalan darah yang terjadi pada pembuluh darah. Nah, ini penting. Karena kan kasus stroke ini akibat terjadinya sumbatan. Nah. Nah, teknologi laser ini akan menguraikan sumbatan tersebut sehingga aliran darah menjadi kembali normal. Jadi kalau aliran normal, maka fungsi otak juga akan kembali normal dan pemulihan juga dapat terbantu. Orang-orang yang memiliki kasus diabetes atau keluhan pada gula darah dan juga kolesterol yang tinggi, itu kan darahnya mengental tuh. Itu juga Benar, sangat Mas membutuhkan Adit. teknologi laser dong. Betul sekali, karena teknologi laser ini bisa mengubah kolesterol dan gula darah yang tinggi tadi yang membuat darah menjadi kental menjadi energi lebih optimal dengan mengoptimalkan fungsi dari kompor energi kita yang namanya mitokondria. Saat diaktifkan, NO di sana bersama dengan oksigen akan membuat fungsi-fungsi dari gula dan kolesterol sebagai sumber energi jadi energi lebih baik sehingga kita lebih berenergi melaksanakan Bertenaga, hari-hari. Selain itu juga dapat mengendalikan tekanan darah seperti yang Pak Haryono alami. Setelah pakai teknologi laser, tekanan darahnya sudah terkendali. Karena ketika menggunakan teknologi laser itu, nanti nitrik oxide yang tadinya menurun akan ditingkatkan kembali sehingga pembuluh darahnya akan lebih elastis, akan lebih lebar dan lebih lancar, dan hasilnya tekanan darahnya akan terkendali. Manfaat yang saya rasakan setelah saya menggunakan teknologi laser yaitu pertama, tidur saya merasa nyaman, merasa enak dan teratur. Yang kedua, tangan saya yang tadinya nggak bisa digerakin sekarang bisa digerakin sampai mengangkat tinggi. Terus kulit saya, kaki yang tadinya orang diabetes kan hitam, nah sekarang alhamdulillah udah mulai hitam-hitamnya itu hilang. Angka kesehatan saya sebelum menggunakan teknologi laser itu gula darah itu pasti di atas 300, darah tinggi itu 150, 160. Setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah, jadi untuk gula itu paling 120, untuk tensi ya normal 110, 120. Nah, stroke ini terjadi tiba-tiba, tetapi perlu dikendalikan faktor pemicu yang menyebabkan stroke itu bisa terjadi, seperti tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Dengan merubah gaya hidup dan menggunakan teknologi laser, maka faktor pemicu dapat dibantu untuk distabilkan. Dan ingat, penggunaan teknologi laser
bisa digunakan sebagai pencegahan. Jadi buat yang sudah terkena stroke, masih diabetes tapi belum terkena stroke atau justru masih sehat, gunakanlah teknologi laser agar kualitas kesehatan tetap terjaga dan komplikasi bisa terhindari. Apabila sudah terjadi komplikasi, jangan sampai menjadi cacat dan pemulihan bisa lebih cepat. Saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa stroke bukan akhir segalanya. Stroke bisa pulih kembali karena kita rajin olahraga, rajin ibadah, dan berdoa, dan itu akan menjadikan semangat buat kita untuk pulih kembali. Gunakanlah teknologi laser yang sangat mendukung untuk kesembuhan penyakit stroke ini. Terima kasih teknologi laser. Itulah tadi cerita Pak Haryono, penyintas stroke yang kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Gula darah sudah terkendali dan bantu percepatan proses pemulihan pasca stroke. Gunakan sekarang juga aku laser dari Gogomall, alat kesehatan yang telah membantu masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Aku laser menggabungkan teknologi laser dan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang telah dipatenkan dan terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Dilengkapi 14 titik sinar terapi, 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Semua dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan kesehatan pembuluh darah. Gunakan aku laser secara rutin 2 kali sehari, 15 hingga 60 menit untuk membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Dapatkan aku laser dengan menghubungi call center atau WhatsApp di layar. Pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Gogomall meraih sertifikasi ISO 9001 sebagai bukti pelayanan berskala internasional dan meraih penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen terhadap Gogomall. Semua layanan dan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Segera gunakan aku laser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Bagian sebelah kiri semuanya dari tangan, sebelah kiri, pergelangan, kaki semuanya. Karena saya coba berjalan susah, saya pegang sesuatu juga susah, saya untuk menepok sebelah kiri juga susah. Sampai dengan rumah sakit, saya ketahuan bahwa di sana, di IGD, bahwa ketahuan bahwa oh bapak terkena stroke sampai dengan 200 tensinya. Kolesterol juga masih tinggi di atas 200, terus gula darah juga masih di atas 150-an. Asam urat di atas 7 gitu. Kuncinya itu adalah rutin menggunakan teknologi laser. Itu angka-angka atau asam urat saya bisa jadi 4, gula darah saya 92, kolesterol saya 160-an, tekanan darah saya juga mulai stabil. Yang dirasakan lebih tubuh pasti itu lebih fit, lebih enak, lebih energik. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan aku laser.